Selamat malam Bapak Ibu, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik ya. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya akan perkenalkan sebentar alumni Dallas GPA. Ada Pastor Hudus Pardede, Pastor Hudus dari GSJA, sekarang di Sati Malang, dosen di sana. Kemudian Pastor Ardi, ini adalah senior pastor di The First Baptist Bandung. Kemudian Pendeta Paul Surya sekarang mengambil PhD di Dallas Theological Seminary di Texas, studi di sana. Pendeta Yusak Ferry saat ini berada di Batam dan saya berada di Depok. Kemudian yang terakhir Pendeta Paris tinggal domisili di Batam. Baik, saya mempersilakan senior saya Pak Hudus untuk menyambut Bapak Ibu. Silakan Pak Hudus. Baik, terima kasih Bro Freddy. Pertama kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara Zoominar pada malam hari ini. Kami sambut dengan baik juga hambanya Pendeta Dr. Sumbut Yermianto yang akan menjadi pemantik diskusi, kalau boleh saya artikan selain istilah narasumber, karena ini akan membawa kita bukan sekedar satu gagasan yang diseberangkan, tetapi juga mengharapkan atau membangkitkan tanggapan, respon kita untuk tema yang kali ini disampaikan, amanat agung bukan amanat bingung. Jesus Entry Strategy of Mission, sebuah topik yang seharusnya menjadi sebuah di satu sisi gaya hidup kita, tetapi juga sesuatu yang terus kita gumuli. Dan karena itulah topik ini akan menjadi sangat signifikan dan relevan untuk setiap orang percaya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, untuk kesehatan gereja. Sebagaimana tadi visi misi yang telah disampaikan dalam acara awal atau menit-menit awal sebelum kita membuka ini. Jadi mari kita optimalkan waktu ini, selain untuk mendapatkan gagasan-gagasan terbaik, lalu mendengar rekan-rekan dengan konteks pergumulan, dan kemudian juga kita bisa saling melengkapi sebagaimana tubuh Kristus memang dimaksudkan demikian. Karena itu National Global Proclamation Academy yang menjadi penyelenggara pada event secara berkala ini menyambut saudara-saudara sekalian, mari terus terhubung, terkoneksi, dan saling melengkapi. Saya kira demikian, Bung Freddy, saya persilahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Hudus untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada narasumber untuk menyampaikan materinya, saya izinkan saya untuk menyampaikan profil dari narasumber kita. Ya, Zoominar kita kali ini adalah Zoominar interaktif yang ke-9, diselenggarakan oleh NGPA Indonesia dengan tema Amanat Agung Bukan Amanat Bingung, Jesus Entry Strategy of Mission. Narasumber kita adalah Pendeta Sumbut Yermianto, DTH. Beliau memiliki seorang istri bernama Ibu Ni Putu Sumarmi. Dari namanya kita bisa mengenali ya, menduga bahwa ibu ini adalah orang dari Bali ya. Memiliki 2 orang anak, Esi umur 23 tahun dan Dio umur 21 tahun. Dan pendidikan beliau adalah MDiv di STTI Jogja, MTH dan DTH juga di Yogyakarta, STTI Yogyakarta ya, kampusnya Pak Kris Marantika almarhum. Pelayanan beliau adalah beliau pernah merintis sebagai gembala GKAI di Boyolali tahun 1981 sampai dengan 85. Kemudian pernah menjadi sebagai perintis dan ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali tahun 85 sampai tahun 2008. Kemudian beliau juga pernah menjadi seorang perintis dan juga gembala Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia tahun 99 sampai 2012. Beliau juga adalah anggota Board of Conservative Baptist Global tahun 2006 sampai dengan saat ini masih aktif. Kemudian Ketua Sinode Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia periode 2006 sampai 2014. Juga sebagai asesor BAN PT 2015 sampai saat ini. Kemudian beliau juga pernah menjadi senior saya juga di PGLII sebagai Ketua 2 National Board PGLII tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan
Terakhir adalah beliau sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta 2012 sampai dengan saat ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk mendapatkan pencerahan dan ya mendapatkan ilmu ya dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Subud Yernianto. Silakan Pak Subud. Selamat malam, salam, assalamualaikum untuk kita sekalian. Senang sekali bisa bertatap muka lewat Zoom ini dengan Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ini penghargaan, kehormatan bagi saya diberi kesempatan Pak Freddy untuk sharing terkait dengan tugas pokok, tugas inti dari keberadaan kita di dunia ini, yaitu amanat agung. Sampai hari ini saya terus belajar bagaimana bisa lebih efektif dalam menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Jadi terus belajar dan belajar, mencari cara, mencari pendekatan, strategi, belajar dari sana, dari sini, dari orang sana, orang sini, dari buku dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ketika saya diminta untuk sharing terkait topik ini, nah itu sangat menggairahkan bagi saya, karena itu juga yang menjadi concern dalam sisa hidup saya ini. Ya, saya memberi judul, ya seperti disebutkan tadi, amanat agung bukan amanat bingung. Izinkan saya screen Pak ya. Silakan Pak. Ya, tidak asing bagi kita sekalian. Ini ayat yang sering dikutip ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, itu perintah yang sangat agung, karena bukan saja satu suku, satu bangsa, satu benua, tetapi geografisnya seluruh bumi, dan dari sudut suku semua suku. Nah, kita akan lihat pola dari Tuhan Yesus ketika mempersiapkan murid-murid sebelum dilepas, sebelum Yesus naik ke surga, yang tercatat dalam Lukas 9. Di sana Yesus mengutus 12 murid. Polanya jelas disebutkan berdua-dua, berarti 6 pasang. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu Lukas 10 dicatat di sana, Yesus mengutus lebih banyak lagi, 72 murid. Memang teks asli, teks salinan
kira-kira 50-50, 70 dan yang lainnya 72. Ya. Polanya berdua-dua. 36 pasang berarti. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Nah, dari pengutusan yang pertama ke 12 murid, lalu kemudian 72 murid, ini memang tidak ada data yang sangat akurat ya, tetapi ini bisa diperkirakan dari mana asal 72 murid ini. Nah, jika 12 murid tadi 6 pasang memuridkan 12, maka di sana ada 72 hasilnya. Jadi 6 pasang memuridkan masing-masing 12, berarti ada 72. Jadi bisa saja, ini duga-duga saja ini, hasil dari yang dilakukan ke 12 murid tersebut. Nah, 72 murid diutus berarti 36 pasang. Nah, 36 pasang, kalau masing-masing pasang 12, maka menghasilkan 444 murid. Atau 36 pasang kali 12, kalau per pasangnya taruhlah bisa menghasilkan 12. Nah, kemudian kita lihat ketika ada di Kisah Para Rasul, jika ya, 444 tersebut plus 72 yang adalah mentornya, karena 72 tadi menghasilkan 444. Dalam gereja mula-mula itu berarti sekitar 500. Jadi 444 ditambah 72, 500 murid di sana. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, di sana Paulus menulis, Paulus menggambarkan satu kelompok. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 saudara. Ini sangat dimungkinkan bahwa 500 yang disebut saudara ini adalah orang yang sudah menjadi murid. Kata yang dipakai kuat mengarah ke sana, saudara. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, mungkinkah itu 500 itu berasal dari tadi, hasil dari pekerjaan 72 murid Yesus yang diutus tadi. Nah, jika 500 itu membentuk tim lagi berdua-dua, berarti ada 250 tim. 250 tim, 250 kali 12 sama dengan 3.000. Nah, saudara, kita tahu pada saat Pantekosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, di sana 3.000 orang disebutkan. Jadi bisa saja 3.000 orang itu sebagian hasil dari dalam tanda petik gerilya ya, 250 tim itu. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, orang mempertanyakan apakah Yesus pakai rumus seperti itu?
pakai matematika seperti itu. Ya, ini hanya duga-menduga saja. Tetapi yang pasti adalah Yesus menginginkan pelipat gandaan. Yesus menginginkan satu pertumbuhan bukan sekedar bertambah tetapi berlipat ganda. Nah, jadi poinnya ini, Yesus yang jelas ya menginginkan pelipat gandaan, dan Yesus jelas pakai pola itu. Nah, sekarang ketika Yesus naik ke surga, Yesus menyuruh murid-muridnya dengan amanat yang agung tersebut. Mungkinkah pola Yesus tersebut bisa kita pakai, atau itu dipersiapkan untuk supaya menjadi pola murid-muridnya? Mungkin itu sebagai satu contoh. Nah, saudara-saudara, kita lihat perintahnya ini. Jadikan semua bangsa, semua. Nah, wilayahnya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, waktu itu, menurut sejarawan, orang Yahudi itu 700.000 di Israel. Dan ada 3 juta di Kekaisaran Romawi. Nah, suku-suku yang lain itu 50 juta jumlahnya di Kekaisaran Romawi. Nah, penduduk dunia diperkirakan pada awal gereja mula-mula atau zaman Yesus ya sekitar 200-an juta waktu itu. Nah, jadi ini adalah visi yang besar. Ini adalah tugas yang besar. Murid-murid itu berlatar belakang kebanyakan orang biasa. Mereka nelayan. Mereka bukan orang the have. Mereka bukan kebanyakan orang, bukan orang yang terdidik. Bukan. Nah, tentu Yesus melatih mereka. Tentu Yesus bisa saja memberi pola, memberi strategi, memberi contoh bagaimana ketika Yesus naik ke surga supaya tugas itu bisa diteruskan oleh murid-murid itu. Jadi, mungkinkah bahwa pola yang telah dipakai oleh Yesus tadi dimaksudkan oleh Yesus supaya itu menjadi pola yang harus dipakai oleh murid-muridnya? Sebab jika Yesus memberi amanat agung dan tidak memberi caranya, strateginya, polanya, maka amanat agung tersebut akan menjadi amanat bingung. Nah, itu poin saya. Mengapa saya beri judul amanat agung bukan amanat bingung. Oleh karena Yesus telah menyiapkan, telah mentraining dengan pola, dengan strategi sebelum Yesus naik ke surga. Dan ini kita bisa lihat di dalam Matius 10, Markus 5, Lukas 10, Lukas 9, 10, Lukas 10 ayat 1 dan seterusnya. Nah, saya mau membaca salah satu saja teks pengutusan ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ketika kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepada orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, ini teks yang dicatat Lukas terkait dengan pengutusan murid Yesus 70 atau teks yang lain 72 itu. Nah, ini boleh dipandang sebagai
teks strategi masuk dalam satu kelompok atau oikos atau rumah. Entry strategy of mission. Nah, saya melihat ada 3 hal ya yang dipakai oleh Yesus atau Yesus mengutus murid-muridnya supaya melakukan itu. Sebetulnya ada beberapa, tetap ada 5, 6, 7. Ya. Tetapi kesempatan ini saya mau ajak kita melihat 3 hal ini. Dan yang pertama, strategi masuk di dalam menyelesaikan amanat agung itu ialah yang pertama itu extraordinary prayer. Doa yang luar biasa. Lalu yang kedua, menemukan, saya singkat di sini OD. Ini orang damai. Dioikos atau tadi orang yang layak menerima damai sejahtera. Lalu saya singkat orang damai. Terus yang ketiga, melayani orang. Ini tidak berarti secara kronologis, tetapi yang nomor 3 bisa menjadi nomor 2, nomor 2 bisa menjadi nomor 3. Lalu kemudian apa yang harus diajar murid-murid? Ajar Injil Kerajaan Allah. Nah, yang pertama, extraordinary prayer. Bagaimana menyelesaikan amanat agung? Yesus memberi pola, Yesus memberi strategi, Yesus memberi contoh teladan melalui perintahnya, melalui pengutusan tersebut. Nah, ini, saudara-saudara, pola tadi Lukas pasal 10, ini jemaat atau gereja saat ini banyak yang tidak bisa berkumpul oleh karena COVID ini. Itu sebabnya ibadahnya di rumah-rumah. Barangkali kalau dulu di Yerusalem diizinkan penganiayaan lalu tersebar ke seluruh dunia pada waktu itu. Nah, sekarang Tuhan izinkan ke COVID ini sehingga jemaat tersebar ke rumah-rumah, pergi. Nah, kemudian Yesus menyuruh itu di dalam ayat 2, doa, lalu kemudian melayani orang, menemukan orang damai tadi, orang yang layak menerima damai sejahtera, dan ini bisa yang 2 bisa nomor 3, nomor 3 bisa nomor 2. Ini bisa tidak selalu berurutan seperti ini, bisa balik-balik ini maksud saya. Kemudian setelah itu masuklah di yang keempat di sini, mengumpulkan, membuat kelompok pelajaran Alkitab, lalu ketika ada orang yang percaya dibaptis, terbentuklah jemaat di situ. 2-3 orang berkumpul, apakah jemaat oikos, rumah tangga, dan sejenisnya. Kemudian mengembangkan pemimpin, lalu diutus lagi, berdoa, dan seterusnya berputar. Nah, yang pertama doa. Dari mana ini, strategi ini, dari ayat ini, saudara? Nah, ini. Doa extraordinary prayer. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, perhatikan kata mintalah. Maaf, saya harus saya perlu sebutkan bahasa teks aslinya di situ. Itu dari kata dentete ini. Nah, kata ini dentete ini berbeda dengan kata ini yang ada di Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat. Itu dari kata eulogios, itu bless, berkatilah sebetulnya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah, itu dari kata ini, kata berdoalah itu, proseukeste, bagi orang yang mencaci kamu. Jadi beda dengan kata yang dipakai mintalah ini. Mintalah dari kata dentete, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja.
Nah, kata itu juga dipakai di sini. Saudara, Lukas 8 ayat 28. Kata dentete ini, mintalah ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Ya, ada dua kata yang mau menjelaskan kata dentete. Yang pertama berteriak, tersungkur. Ya. Terus kemudian dan berkata dengan suara keras. Ya, perhatikan, teriak lalu tersungkur dengan suara keras. Apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus? Terus lalu kemudian aku memohon. Nah, ini saudara, kata dentete, aku memohon. Jadi kata dentete itu punya unsur apa itu? Betul-betul seperti berteriak, seperti bersuara keras, seperti mendesak itu. Jadi ini kuat, ini melibatkan emosi, melibatkan perasaan. Jadi mintalah, teriaklah kamu kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu. Dengan suara keras. Ini ya saya yakin bukan sekedar suara yang keras, tetapi dengan maksud hati yang kuat ini. Nah, ini yang saya sebut extraordinary prayer. Jadi untuk memberkati orang, mintalah. Bagi orang yang mencaci kamu, ya berdoalah. Itu sepertinya agak sedikit datar. Tetapi jika dihubungkan dengan pekerja, dengan jiwa, dengan amanat agung, ini serius ini. Berteriaklah kamu. Jika perlu menangislah kamu. Extraordinary prayer. Doa yang bertalu-talu, doa yang serius. Nah, mengapa, saudara? Alasannya disebutkan tuayan banyak. Penuai sedikit. Tadi Yahudi itu 700.000 tersebar, ada 3 juta. Penduduk dunia waktu itu 50 juta, 200 juta, Kekaisaran Romawi, tapi dunia 200 juta. Jadi pekerja kurang, orang kurang. Karena itu mintalah penuai. Jadi seperti berteriaklah kamu. Dengan suara yang keras kamu, penuai ini kurang. Jadi kalau mau minta berkat, kalau mau minta orang lain agar Tuhan memberkati orang lain, oke, itu doa yang baik. Tetapi ketika masuk ke dalam jiwa, ke dalam keselamatan jiwa sesat, terkait dengan amanat agung, ini serius. Karena itu harus extraordinary prayer. Ini urgent juga karena panen tidak bisa ditunda. Tuayan banyak. Tuayan panen waktu itu di Israel kira-kira hanya 2 bulan saja. Kalau dalam jangka waktu itu tidak diambil, maka itu akan lenyap itu, akan rusak panen itu. Jadi ini urgent ini. Karena itu berdoalah, mintalah, teriaklah, memohonlah kamu. Yang diminta adalah pekerja. Ini waktu itu buruh pekerja yang diupah. Sebetulnya buruh harian. Dan saudara, dari mana pekerja itu? Mintalah supaya Tuhan kirimkan pekerja. Jelas pekerja itu bukan dari 12 murid. Jelas pekerja itu bukan dari 72 murid yang diutus itu. Karena yang diperintah ialah 72 murid itu. Jelas kemungkinan besar satu-satunya sumber dari pekerja yang kita minta agar Tuhan kirim ialah dari ladang misi. Itu dari saudara-saudara sepupu kita di sana. Itu dari suku-suku yang belum terjangkau. Itu dari kelompok yang masih nol saat ini. Mintalah agar Tuhan mengirimkan pekerja ya dari sana. Karena itu mintalah, berdoalah, semangatlah, meminta. Barangkali perlu tambah jumlah menit doa untuk jiwa-jiwa ini. Kalau kita berdoa 30 menit, mungkin perlu tambah 10 menit. Itu extraordinary. Maksudnya. Jadi doa yang ekstra. Doa yang tambah.
David Garrison, pakar misi yang meneliti di India, dia mengatakan bahwa rata-rata yang sukses dalam PI di sana adalah berdoa lebih banyak dibanding dengan yang lain. Doa. Jadi Yesus ingin ekstra berdoa. Jadi saya usul perlunya ini ya, gerakan doa di gereja kita, rumah tangga kita, di daerah, atau bahkan secara nasional, doa khusus untuk minta pekerja. Tuaian banyak, penuai kurang. Tambahkan barangkali jumlah menit doa saudara dan saya terkait dengan masalah jiwa sesat supaya datang kepada Tuhan. Ya, itu pertama. Extraordinary prayer. Lalu yang kedua, saudara, menemukan orang damai. Menemukan orang damai. Ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera. Bahasa aslinya sebetulnya hanya dari kata huios eirenis. Ini. Huios eirenis. Tapi terjemahan kita panjang. Ada orang yang layak menerima damai sejahtera. Maka salammu itu akan tinggal di atas. Jadi yang ditemukan ini, orang huios eirenis ini. Anak damai. Nah, ini jika dikaitkan dengan Yohanes 6, itu saya pikir ini orang yang ditarik oleh Bapa. Akan datang kepadaku, Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi orang yang telah disiapkan oleh Tuhan. Jadi bahkan kalau tidak ada orang yang seperti ini ya, kebaskan kakimu. Jangan buang-buang waktu. Karena di ladang sana jelas di sini berarti Tuhan telah menyiapkan orang-orang yang memang akan menyambut itu. Huios eirenis itu orang yang harmoni, rukun, nyaman, adem ya. Ini bentuk tunggal. Jadi ada seorang pasti di oikos itu yang seperti ini, yang tertarik. Ada yang pernah mengatakan ini orang kunci atau ya, yang jelas dialah orang yang disiapkan Tuhan, yang menyambut, membawa oikosnya, membawa anggotanya, membawa gengnya, membawa klubnya untuk ikut belajar, tertarik dengan kebenaran yang dibawa oleh murid-murid itu. Menemukan orang damai. Nah, kalau kamu memasuki suatu rumah, nah ini kata rumah ini dari kata oikos ini, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, jadi kata rumah ini lebih dari sekedar keluarga inti. Jadi kata rumah ini bukan saja hanya bapak, ibu, dan anak, tidak, tetapi di sana juga ada budak-budak juga. Bahkan anak yang sudah menikah kadang-kadang dibuatkan kamar di lingkungan di situ. Jadi oikos ini bisa jumlahnya 15, 20, ada yang mengatakan sampai 30, 40 itu. Dalam satu komunitas. Dalam satu, ya barangkali kalau sekarang bukan hanya komunitas, mungkin istilah bisa satu klub atau satu geng dan sejenisnya itu yang punya kesepahaman nilai inti. Jadi ada satu kelompok. Kalau kamu memasuki suatu kelompok, katakanlah lebih dulu dan seterusnya itu rumah. Nah, jadi instruksi dan larangan Yesus itu bertujuan untuk mengidentifikasi rumah atau orang damai tadi yang menyambut pesan Injil itu. Jadi cari yang seperti itu, atau dengan kata lain carilah orang yang terbuka, yang ya kita hanya mencari. Dan ketika yang pertama tadi extraordinary prayer, berdoa, ya Tuhan akan memimpin untuk langkah yang selanjutnya ini, yaitu menemukan orang damai itu. Ketika murid menemukan orang damai, mereka menemukan lokasi gereja itu. Itulah gereja, itu kelompok jemaat. Nah, kita tahu kata gereja dari kata eklesia, ya, yang artinya kumpulan. Nah, kata ini sendiri, gereja ini bahasa Portugis ya. Sebetulnya kita bisa pakai istilah jemaah atau kelompok atau grup atau geng atau klub atau kumpulan. Nah, itu sama saja artinya. Itu gereja.
Orang-orang percaya baru dalam kelompok ini biasanya mempertahankan struktur dan pola otoritas yang ada untuk pengambilan keputusan. Jadi mereka sudah punya budaya sendiri di kelompok yang disebut oikos pada waktu itu. Nah, apa poinnya Bapak Ibu? Yesus ingin agar murid-muridnya itu menemukan orang damai tadi. Orang inti, orang kunci, orang yang menyambut, orang yang mau membawa kelompoknya itu untuk belajar. Jadi ini di rumah berarti. Nah, ini saya mendengar dari teman-teman saya dengan COVID ini, rupanya kelompok rumah ini mengalami pelipat gandaan. Kelompok gereja mega church itu mengalami kemerosotan, bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi persembahan dan sebagainya. Ada yang bilang sama saya, waduh tinggal 25% Pak, wah ada tinggal, wah sekarang 50% saja dan sebagainya dan sebagainya. Dan barangkali ini mulai sepertinya kembali ke strategi atau pola Yesus itu, oikos itu, rumah itu di sana. Dan ya usul saya itu membuat semacam discovery Bible study atau belajar Alkitab penemuan. Jadi bukan tergantung khotbah atau ceramah seperti ini, tetapi kelompok itu menemukan sendiri. Dan ini yang sedang dilakukan di India Utara, di China, tapi juga di Afrika, yang sedang bertumbuh, berkembang kelompok-kelompok itu dengan cara ini kelompok itu belajar Alkitab penemuan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Jadi di grassroots-nya ini bukan khotbah, bukan ceramah. Nah, saudara, mungkin ada yang pernah membaca ini Letters to the Church, Francis Chan. Ini boleh dibilang gerejanya sudah ya boleh dibilang mega church di California. Dia tinggalkan itu jadi semacam misi, lalu ke Thailand, Taiwan, ke India, dan kemudian dia balik lagi dan sekarang dia tinggal di San Francisco, memulai kelompok. Dan dia, padahal dia yang merintis sendiri gereja yang besar itu, dan dia merasa bahwa kelompoklah di sana orang yang bisa saling melayani. Nah, dalam bukunya ini dia mengutip ini, teologia benar, struktur bidat. Nah, itu John Stott. Teologia benar, struktur bidat. Teologianya benar, misalnya ini teologianya. Setiap orang percaya menggunakan karunia rohani untuk menyatakan karya Roh Kudus. Setiap orang percaya menggunakan karunia rohani. Wah, ini teologianya benar. Tetapi strukturnya bidat. Strukturnya itu bentuk luarnya. Misalnya ibadahnya ternyata, dalam ibadah ternyata, nah, yang melayani hanya 5 orang. Pendeta yang khotbah, terus pemain musik, song singer, song leader. Nah, itu yang disebutkan oleh John Stott itu strukturnya bidat. Padahal teologianya mengatakan bahwa semua harus terlibat melayani, tetapi ternyata struktur ibadahnya tidak mendukung teologianya tadi, tidak memberi kesempatan semua orang terlibat dalam melayani. Ya, tapi kalau itu celebration sih oke. Tetapi struktur yang namanya ibadah, ya celebration ada mengandung juga ibadah. Saya pikir perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan agar betul-betul setiap orang bisa terlibat. Dan itu hanya dimungkinkan sepengetahuan saya di dalam satu kelompok kecil. Bagaimana struktur, apakah menunjukkan karunia dan seterusnya ini. Nah, ini dia dalam bukunya ini memberi contoh ini, Hotel Hyatt ini 2015 itu karyawannya 97.000 ya, 97.000. Jaringan Airbnb itu 2.300 tahun 2015. 3 tahun kemudian 2018 memiliki jumlah kamar lebih banyak daripada 5 hotel yang digabung. Karena apa? Karena ini Airbnb ini kan setiap Airbnb ini kan ya setiap orang punya HP dan bisa menawarkan kamar rumahnya untuk menjadi penginapan. Ya ini maksudnya kelompok kecil ini. Dengan kecil-kecil itu ternyata perlipat gandaannya luar biasa. Tetapi kalau mega pelipat gandaannya kelihatannya agak sedikit pelan. Tetapi ketika kecil itu mengalami satu pelipat gandaan yang
signifikan. Jadi pola Yesus apa? Pertama, extraordinary prayer. Berdoa luar biasa. Doa kelompok, doa rumah tangga, doa berjalan, doa daerah, doa wilayah, doa nasional, doa dan sebagainya dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan penyelesaian amanat agung, doa yang luar biasa. Lalu yang kedua, menemukan orang damai ini. Lalu kemudian satu lagi, yang ketiga, melayani orang. Nah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa saja yang dihidangkan padamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Nah, kata ini, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Ini yang saya sebut sebagai melayani orang. Dan ini bisa juga yang nomor 2 sebetulnya. Lalu nomor 3, menemukan orang damai tadi, orang yang ditarik oleh Tuhan itu. Orang yang disiapkan oleh Tuhan, orang yang mau menyambut itu. Terus kalau ini di nats lain ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi ini melayani orang. Strategi yang ketiga ini melayani orang, atau boleh disebut strategi yang kedua ya. Melayani orang untuk bisa menemukan orang damai tadi, melayani orang. Penyakit waktu itu merajalela. Dan ilmu kesehatan tidak seperti saat ini. Penyakit membawa penderitaan yang lebih parah. Dan waktu itu sedikit obat-obatan. Orang sakit tidak jarang dibiarkan dalam ketakutan. Yang misalnya lumpuh, buta, infeksi, kusta, dan sebagainya. Kita tahu di dalam Injil-Injil kan, fakta-fakta ini. Jadi mereka dibiarkan, tidak tertolong. Ya memang tidak sengaja, tetapi itulah situasi kondisi pada waktu itu. Yang seharusnya dirawat namun dilupakan. Dan seringkali wabah seperti itu melanda desa-desa, kota, bahkan wilayah pada zaman itu. Jadi kebutuhan akan pelayanan fisik seperti itu betul-betul kuat, dan itu sebabnya Yesus memerintahkan murid-muridnya pakai strategi itu. Yang pertama extraordinary prayer, lalu yang kedua ya ini layani kebutuhan orang, layani kebutuhan yang sedang dirasakan, yang sedang digumuli itu. Lalu yang ketiga, temukanlah orang yang tertarik tadi, orang yang damai tadi, huios eirene tadi, orang yang disiapkan oleh Tuhan itu. Nah, melayani orang, lalu mereka pun akan menjawab. Ini terkait dengan khutbahnya Yesus ya. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi ketika melayani orang yang lapar, itu melayani Yesus. Melayani orang yang haus, melayani Yesus. Melayani orang yang asing, pendatang yang butuh teman, butuh sahabat, itu melayani Yesus. Melayani orang yang tidak punya pakaian, memberi pakaian, itu melayani Yesus. Mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang di penjara, memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, yang miskin, yang papa, itu sama dengan melayani Yesus ya. Apa saja yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini strategi pola Yesus melayani kebutuhan orang. Jadi apa poinnya? Pekalah terhadap kebutuhan orang. Apalagi saat ini. Pandemik ini, layani kebutuhan yang dirasakan. Beri, bagi apa yang kita bisa beri dan bagi. Dan kemudian memang diperintahkan Yesus di situ, ketika ada orang menyambutnya, sampaikan bahwa Yesus berkuasa atas dosa, iblis, alam, dan itu memberitakan kerajaan Allah itu. Nah, kalau ini saya sedang membaca buku ini, sudah membaca tapi saya coba mendalami lagi, Chris Galanos. Nah, ini dari
dari Dallas ini, gerejanya Mega Church. 7 tahun anak muda ini merintis mencapai 10.000, padahal targetnya 10.000 itu 10 tahun. Dan setelah 10 tahun 13.000. Saudara bisa searching ini. Nah, dan tetapi saudara, 2 tahun lalu gerejanya ini dalam tanda petik dibubarkan, mega church-nya itu. Dalam tanda petik ya. Dibuatlah kelompok-kelompok. Sekarang sudah tidak ada ibadah yang binar-binar dengan band, dengan musik yang dengan situasi kondisi yang gemerlapan seperti itu. 13.000 lebih anggota jemaat, saudara, itu tapi 1 tahun dipersiapkan, di training dengan pola Yesus itu tadi, supaya semua orang melayani. Mengapa? Salah satunya rupanya diadakan penelitian ketika mulai di rumahnya, itu tahun-tahun awal itu pelipat gandaannya luar biasa. Misalnya dari 100, 200, dari 200, 400, 400, 800, 800, 1.600, 1.000, 3.000 itu di tahun-tahun pertama 2-3. Tetapi ketika jemaatnya sudah mencapai 7.000, maka pelipat gandaannya tidak menjadi 14.000. Ketika mencapai 10.000, 1 tahun tidak menjadi 20.000 ternyata. Dan itu yang dia dalam tanda petik membuat dia berpikir, membuat dia kalau boleh saya pakai istilah frustasi dalam tanda petik ya, karena hatinya itu betul-betul untuk jiwa. Dan akhirnya dengan banyak pergumulan dia diyakinkan oleh Tuhan untuk memulai model pola Yesus oikos tadi. Jadi sekarang yang gemerlapan itu, yang dengan band dan lengkap itu sudah ditiadakan, dan semua orang di training untuk menjadi semacam 72 murid Yesus tadi, memulai jemaat atau memulai gereja, memulai klub atau memulai geng ya, dalam tanda petik itu. Sasarannya apa yang dia lakukan? Ini orang miskin internasional atau pendatang yang dari berbagai negara yang kuliah di Dallas di sana. Apa sasarannya? Penjara. Apa sasarannya? Orang-orang yang sakit. Ini yang dia karena kebanyakan orang-orang yang seperti ini lebih open hatinya, lebih terbuka itu. Dan itu kelihatannya sama dengan melayani Yesus tadi ya. Itu saudara-saudara. Nah, bukankah ya, mungkinkah situasi COVID ini menjadi salah satu yang diizinkan Tuhan untuk menyadarkan gereja Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Pergi. Bagaimana strateginya untuk menyelesaikan amanat agung ini? Doa yang ekstra, lebih dari biasanya. Tambahkan jamnya. Lalu kedua, bagaimana? Layani orang sesuai kebutuhan. Berilah, bagilah. Lalu berikutnya, temukan orang damai, yang sejuk, yang menyambut, yang membawa oikos atau kelompoknya. Itu untuk mau belajar langsung dari kitab suci. Dan belajarlah ini secara penemuan di sini. Di grassroots ini, di kelompok yang kecil ini, bukan khotbah, bukan harus STH, bukan harus MTH, bukan harus doktor di sini yang mengetahui, orang biasa, polanya sederhana sehingga mudah ditiru di sini. Nah, saya ada 7 ini, saya belajar dari kelompok, dari orang-orang yang telah banyak terjun dengan model ini, memakai 7 pertanyaan sederhana. Kemudian jemaah ini terbentuk. Ada, kalau jemaah terbentuk berarti ada leadernya di situ, sudah ada yang dipermandikan. Nah, istilah dipermandikan tidak pakai istilah baptis beberapa tempat, tapi dipermandikan atau diteguhkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dengan air. Ya, terus kemudian mengembangkan pemimpin, pergi berdoa,
melayani orang sesuai kebutuhan, menemukan orang damai, buka kelompok belajar kitab suci, kemudian jemaah ini terbentuk, kemudian pemimpin disiapkan, dan terus ini. Agar amanat agung selesai. Inilah hati Allah Bapa. Nah, yang disuruh diajar apa? Di situ kerajaan Allah. Nah, saya mau singgung ini, masih ada waktu 7 menit ya, tentang kerajaan Allah ini. Ya, karena yang dipakai oleh Yesus di situ istilah kerajaan Allah, dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi pelayanan Yesus pada waktu itu difokuskan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dia menggunakan perkataan kerajaan Allah lebih dari 100 kali. Sementara kata gereja, eklesia, hanya 2 kali. Ya, di dalam Injil-Injil itu. Nah, pertama katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini kata kerajaan Allah yang pertama disebut di Markus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kepada kabar baik. Ajaran doa, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, kata kerajaanmu. Misi sentral, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan? Dalam tanda petik kiamat datang. Kapan? Dalam tanda petik Yesus datang. Kapan? Yesus menjemput gerejanya di bumi ini, yaitu ketika Injil kerajaan ini didengar oleh setiap suku bangsa. Saudara, kita tahu kata yang dipakai etni, jadikanlah semua etnis. Nah, sekarang di Indonesia ada 147 suku etnis yang boleh disebut unreached people group. Dan yang di antara itu ada 30-an yang masih unengaged, unreached people group, artinya belum ada pekerja. Jadi itu sebabnya sekarang para misiolog fokusnya itu ialah menjangkau itu yang belum dijangkau, yang belum mendengar itu, yaitu fokus kepada suku. Karena perintah Yesus itu segala suku, bangsa. Kata terakhir di Kisah Para Rasul juga, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah. Nah, ini teman saya kirim kabar ini dari India. Kami akan memberi makanan kepada sebanyak mungkin orang, semampu kami. Karena Isa, Yesus memberi makan orang yang kelaparan. Dan kemudian kami memberitahu mereka bahwa Isa, Yesus juga memberi makanan rohani dan menanyakan kalau mereka menginginkan makanan rohani itu. Saya tidak pernah melihat begitu banyak orang menjadi percaya seperti mereka selama masa penutupan wilayah, lockdown karena COVID ini. Ya, ini dari India. Terus ini dari India Selatan, saat ini kami ada 30 orang memberikan makanan dengan berkorban hanya makan sekali dalam sehari. Jadi kalau biasanya 3 kali, yang 1 kali saja saya makan, makanan saya yang 2 kali itu saya berikan kepada orang. Ini yang di Bangladesh, baru-baru ini tim kami menjumpai 11 keluarga, bla 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 bla, yang tidak memiliki makanan sama sekali. Mereka sangat kaget saat kami membawakan mereka beras, ya, tas makanan. Setelah menerima makanan itu, seorang laki-laki bilang, apakah kalian manusia atau malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami? Manusia atau malaikat? Itu dari Bangladesh. Ini di Afrika Timur ini. Ini gambar ini saya dapat kiriman dari teman. 1000 kakak. Ini ditemu, ini menarik ini. Di sebuah desa di Asia Barat
Allah secara khusus menuntun sebuah tim kecil untuk menguburkan mayat dari orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Keluarga mereka dan orang-orang desa itu menolak untuk menguburkan karena takut tertular. Tim ini tahu ada bahayanya, tetapi Allah berbicara kepada mereka secara khusus karena extraordinary prayer tadi untuk menguburkan dengan mengabaikan ketakutan mereka itu. Sebagai hasilnya banyak dari keluarga dari orang-orang yang meninggal itu mulai ingin tahu mengapa mereka melakukan hal itu dan selanjutnya menghasilkan banyak orang percaya. Nah, ini ketika orang kumpul ini. Jadi pertama strategi Yesus dari Lukas tersebut atau pola Yesus adalah extraordinary prayer. Mintalah kamu, teriaklah kamu, berdoalah kamu. Lalu yang kedua, layani orang. Pekalah dengan kebutuhan orang. Melayani orang. Dan yang ketiga, menemukan orang yang tertarik tadi. Orang damai. Orang yang layak menerima damai sejahtera. Huios eirene. Dan kemudian ketika Anda menemukan itu, buka kelompok belajar Alkitab penemuan. Itu yang dipakai oleh beberapa berita yang saya sampaikan tadi. Pertanyaannya ini, ketika bertemu, apa yang disyukuri? Lalu kedua, apa yang digumuli? Lalu kadang-kadang berdoa setelah itu, kadang-kadang juga tidak berdoa untuk yang disyukuri dan digumuli. Lalu mulailah baca kitab suci. Selalu fokus kepada kitab suci. Nah, ketika sesudah membaca kitab suci, retelling mengucapkan ulang secara bergantian. Jadi pemimpin atau dalam tanda petik gembala, orang-orang biasa itu hanya membawa pertanyaan ini saja. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang diajarkan tentang Tuhan? Pertanyaan keempat, apa yang diajarkan tentang manusia? Pertanyaan kelima, apa yang akan saya lakukan? Nah, ini fokus pada ketaatan. Ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Itu sebabnya ada pertanyaan, apa yang akan saya lakukan kalau firman Tuhan itu betul? Kalau Alkitab atau yang kita baca tadi, kisah tadi, firman Allah tadi betul, kitab Jabur tadi betul, kitab Torah tadi betul, apa yang akan saya lakukan? Saya akan bla bla bla. Terus kemudian apa yang akan dilakukan bersama? Ini sebagai satu kelompok. Kalau itu 5 orang, 10 orang, apakah ada yang bisa dilakukan bersama-sama? Dan ini yang powerful sebagai kesaksian. Pertanyaan ketujuh. Kepada siapa saya akan sharing yang saya baca hari ini? Dan minggu depan kumpul lagi, ada accountability, ada pertanggungjawaban mengenai kepada siapa saya sharing kitab suci. Extraordinary prayer, doa yang luar biasa, yang lebih dari biasa. Lalu melayani kebutuhan orang. Dan yang ketiga, menemukan orang, kunci orang yang disiapkan oleh Tuhan. Orang yang ditarik oleh Tuhan, yang disebut dengan orang damai yang menyambut itu. Mungkinkah ini strategi yang Yesus juga mau kita lakukan pada saat seperti ini? Lalu bentuklah kelompok belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Pas 1 jam. Terima kasih Pak Freddy. Saya kembalikan ke Bapak. Greetings, GPRO community, Indonesia, a country which God loves so deeply that He has raised you to be an example to the rest of the world and how to serve in a majority context that is not particularly friendly, and yet you, with courage and love and
and humility are serving God's people. Today I speak to all those of you who train pastor leaders. You are part of the GPro community of Reach. We want every pastoral leader to be healthy. Pastoral health affects church health, and church health affects societal health. Thank you for joining me in delivering spiritual health worldwide. You are a critical part of God's work at this very decisive time in human history and geography. The fact that you are alive and that I am alive in an atmosphere of danger and disease and death shows that God has a purpose for us. And yet it is possible for us to be exhausted, to feel anxious and tired. Therefore, strengthen your feeble arms and your weak knees. Make level path for your feet so that the lame will not be disabled, so that they will be healed. That is a set of verses from Hebrews chapter 12, verses 12 and 13 that I would like to give to you. Please study those verses deeply, absorb them fully, and then claim them as you serve the Lord Jesus Christ and His beautiful bride widely, consistently, and amazingly in His strength, which strengthens us to strengthen others. Thank you for being part of this movement and a moment with momentum at this time. May the Lord bless you. Stay in touch with each other. That way we can deliver spiritual health worldwide. Amen. Baik Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa Zoominar kita ini diadakan setiap 2 minggu. Ya, kita adakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Dan kita akan mengadakan Zoominar berikutnya itu pada tanggal 13 November dengan narasumber Pendeta Emeritus Dr. Paulus Kurnia. Beliau akan membawakan topik transformative coaching for pastors and leaders. Jadi beliau ini adalah seorang coach yang banyak melatih hamba-hamba Tuhan di Indonesia, bahkan di berbagai negara, untuk bagaimana mengembangkan pelayanan para gembala supaya bisa menggunakan teknik coaching. Ya, ini adalah suatu teknik bagaimana bisa mengembangkan para pemimpin-pemimpin yang baru, ya, sehingga nanti kita bisa memunculkan atau mendapatkan dan menemukan potensi-potensi yang ada di dalam jemaat sehingga akan bertambah para leaders yang baru. Bapak Ibu sangat direkomendasikan untuk boleh menghadiri acara Zoominar ini 2 minggu ke depan. Baik, Bapak Ibu, kita juga menyediakan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang memerlukan, dan untuk itu Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi sebesar 20.000 per orang. Dan Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening ada di layar, bisa di screenshot. Kemudian Bapak Ibu mengirimkan nama sesuai yang akan di print di sertifikat dalam bentuk e-sertifikat. Filenya akan kami kirim ke Bapak Ibu. Harap kirimkan bukti transfernya ke nomor WA 0812 9694 314. Ya, berikutnya bahwa pelayanan ini kita tidak ada sponsor atau donatur secara langsung atau secara tetap. Jadi kami sangat membuka diri kepada Bapak Ibu untuk boleh membantu atau memberikan donasi kepada pelayanan ini supaya bisa berkembang. Ada perlu biaya-biaya yang diperlukan untuk pengembangan pelayanan ini. Silakan bisa transfer ke nomor rekening di depan.
Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya harap Pak Sumbut sudah siap ya Pak. Ada pertanyaan Pak dari Pak Calvin Purba dari Medan. Pertanyaannya adalah, Yesus waktu itu mengutus para murid dengan berpasangan. Sementara saat ini para pendeta ditempatkan satu orang per gereja. Bagaimanakah penerapan yang dimaksudkan dengan pola strategi yang tadi Bapak sampaikan? Karena faktanya pendeta satu Pak di satu gereja. Itu bagaimana penerapannya, aplikasinya Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Sebetulnya prinsip mengutus dua-dua tersebut adalah untuk saling menguatkan, saling ketika yang satu bicara, yang satu bisa mendoakan, untuk saling memberi dorongan, saling memberi semangat. Saya merasa tujuan Yesus seperti itu, untuk juga mengingatkan. Jadi ada yang bilang begini, kalau nanti terlalu banyak, dikira itu nanti mau merampok nanti itu. Kalau seorang diri, wah nanti dikira mau mengemis nanti. Itu sebabnya berdua-dua untuk bisa saling mendukung, saling menguatkan, mengingatkan, memberi semangat. Begitu. Nah, kalau itu ditanya mengenai penerapannya, saya pikir pendeta yang diutus untuk masuk ke satu wilayah tertentu memulai pelayanan, ya ada istrinya barangkali, dengan istri, atau ya intinya cari tim lah. Sebetulnya perlu tim. Saya pikir itu Pak yang bisa saya jawab Pak. Gitu ya. Ya. Maksudnya, terima kasih Pak. Maksudnya mungkin begini Pak, kan hanya satu orang pendeta di gereja. Maksudnya mungkin bagaimana kita memulai dengan jemaat itu Pak? Mengembangkan supaya jemaat itu bisa kita kembangkan, bisa diutus berdua-berdua. Mulainya dari mana maksudnya? Maunya ini gembala sidang ingin mengutus jemaatnya berdua-dua begitu? Ya, ini mungkin tambahan dari saya Pak, tambahan ya. Oh. Ya, bagaimana kita, langkah pertamanya bagaimana kita mengembangkan supaya materi yang tadi Bapak sampaikan itu bisa diterapkan di gereja? Untuk di gereja ya, saya pikir pertama mungkin perspektif misi, ya, mengajarkan pentingnya penjangkauan, pentingnya amanat agung, mengajarkan mengenai hati Allah bagi jiwa-jiwa, mengajarkan bahwa mengapa gereja ada. Gereja ada ini karena misi dan gereja ada ini untuk misi. Dan ketika itu sudah mulai menyerap, mulai menjadi hatinya ya saya pikir dimulai dari rumah tangga itu. Di rumah tangga. Menghidupi firman dari rumah tangga. Saya masih belum begitu belum begitu menangkap persis dari pertanyaan Bapak ini. Oke. Jadi apakah mau mengutus jemaat pergi berdua-dua ke satu tempat? Ya, maksud saya, ya bagaimana supaya jemaat itu bisa terlibat Pak, maksudnya Pak, terlibat dalam amanat agung. Kan tadi pesan Bapak tadi kan, materi Bapak, supaya semua bisa, karena struktur kan membatasi. Ya. Karena struktur kan, tadi kan Bapak sampaikan tadi struktur membatasi, bahkan tadi sempat dibilang bidat ya. Artinya, ya, bagaimana supaya struktur itu tidak, bagaimana supaya akses untuk melayani itu semua bisa terjadi Pak, semua bisa melayani. Nah, memang tadi ada contoh
dua buku tadi menarik. Yang satu sangat radikal, yang satu tidak. Jadi Francis Chan itu dia sendiri yang keluar dari mega church-nya yang dia mulai. Dan dia memulai contoh dengan membentuk kelompok kecil yang berlipat ganda. Tetapi kalau yang tadi Chris Galanos sudah menjadi 13.000, itu dalam tanda petik itu radikal sekali. Mungkin tidak semua orang siap seperti itu. Lalu itu dibubarkan. Tapi mentraining orang bagaimana setiap orang itu bisa menjadi perintis tadi, diutus dengan tim berdua-dua untuk masuk dalam oikos. Ada yang masuk di rumah sakit, ada yang masuk di penjara, ada yang masuk di daerah yang katanya paling berbahaya, itu dengan tanya info dari kepolisian, karena daerah yang berbahaya itu katanya daerah yang paling membutuhkan Injil. Jadi kira-kira seperti itu, kira-kira. Jadi layanilah, pekalah dengan kebutuhan orang yang ada di sekitar gereja, dan utus jemaat untuk berbagi, memberi, untuk bersedekah, katakanlah begitu, beramal, katakanlah begitu. Iya. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi gereja jangan menutup diri Pak ya, jangan cuman, atau jemaat pun jangan hanya memperhatikan kenyamanan diri sendiri ya di masa pandemi ini ya Pak. Ya. Terus satu lagi, tadi kan Yesus beritakanlah kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus pakai istilah itu sekitar 100 kali. Dan sebetulnya itu tidak bicara mengenai wilayah, kata kerajaan Allah. Tapi itu bicara mengenai pemerintahan. Kuasa Yesus yang bertahta dalam hidup seseorang. Lalu juga kuasa Yesus atas roh-roh jahat. Kuasa Yesus atas segala pergumulan orang. Jadi itulah, beritakanlah kerajaan Allah itu. Bagikanlah itu, kuasa Yesus itu. Ya. Ya. Yap. Terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan Pak dari Pak Maraden Sihaan, Jakarta. Apakah menurut Bapak strategi digital service atau pelayanan digital sosial media saat ini itu bisa diterapkan ya, supaya bagaimana kita bisa mengerjakan amanat agung di masa seperti ini, dan apa dampak positif dan negatifnya bagi pertumbuhan gereja kalau kita menggunakan pelayanan digital? Sekarang banyak teman-teman kami memakai pelayanan digital itu sebagai satu akses untuk menemukan orang yang tadi istilah Yesus, orang damai, atau ya orang yang layak menerima damai sejahtera. Jadi karena sekarang tidak bisa hadir secara fisik karena terhambat oleh COVID ini, maka pelayanan melalui digital ini berkembang berlipat kali ganda. Nah, ketika ada orang yang tertarik, nah disitulah saya pikir pelayanan digital ini menjadi semacam aksesnya untuk menemukan orang yang ditarik oleh Tuhan, orang damai tadi, dan dari sana ketika orang itu tertarik, maka ditawarin apakah Anda mau belajar langsung dari kitab suci. Nah, ketika mau belajar langsung dari kitab suci, nah bentuk kelompok tadi. Ya. Kelompok belajar dari kitab suci. Ya, saya pikir efektif sekali sekarang ini, Pak. Dan itu sebagai pelayanan akses untuk menemukan orang yang ditarik tadi. Nah, memang bahkan sekarang ada kelompok belajar dengan model Zoom juga. Begitu, oleh karena tidak bisa berjumpa langsung, maka belajar kitab sucinya ya dengan model Zoom ini. Kalau ditanya apa kekurangannya, ya memang saya mengajar juga sekarang dengan Zoom ya di kelas-kelas, dan itu memang ada kekurangan dari segi
sentuhan-sentuhan secara lebih personal, lebih mendalam memang agak berkurang, tetapi secara umum cukup bagus dan secara umum membawa dampak yang lebih banyak positifnya, sangat ekonomis ya, dan menjangkau lebih banyak orang. Saya sejak COVID itu tidak pergi kemana-mana, jadi tidak ada uang yang hilang untuk pesawat gitu. Iya. Sehingga uang tersebut, nah tadi untuk ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku dalam penjara kamu tidak mengunjungi aku, ketika aku tidak berpakaian kamu tidak memberi aku pakaian dan sebagainya. Jadi dana yang biasanya dipakai untuk membeli membayar listrik, untuk membiayai AC di gereja, untuk membiayai maintenance-nya dan sebagainya. Nah, dana itu bisa dipakai untuk orang yang tidak berpakaian, untuk orang yang tidak makan, untuk orang yang haus dan sebagainya itu. Jadi ekonomis ada keuntungan di sana. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Bapak Ibu tekan tombol raise hand, dan setelah nanti nama Bapak Ibu saya sebutkan, Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya secara langsung. Ya, saya lihat ada yang langsung raise hand. Pak Joni dari Palembang, saya persilakan. Saya komentar sedikit. Saya mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya, tapi saya akan apa yang saya bisa tangkap dan saya bisa ketahui saya sampaikan. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Joni Palembang, mikrofonnya bisa dinyalakan. Baik, Shalom, selamat malam. Singkat ya Pak, silakan. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, perkenalkan saya Joni dari Palembang. Saya seorang misionaris. Melihat fenomena amanat agung yang terjadi saat ini, yang mengatakan bahwa tuaian banyak, penuai sedikit, serasa itu tidak lagi relevan. Karena sudah banyak orang dididik, sudah banyak orang dibina untuk menjadi seorang misionaris, terkhusus orang-orang sudah sekolah-sekolah teologi. Tapi hanya sedikit orang yang mengarah kepada atau yang punya cinta kepada misi secara langsung gitu Pak. Pertanyaan saya begini Pak, menanggapi fenomena ini Pak, arah dari amanat agung ini ialah kepada akhir zaman itu. Menanggapi tentang keadaan, saya tidak mendramatisir semua gembala, tapi ada beberapa gembala mungkin yang saat ini hanya duduk dan diam dan berada pada posisi zona nyaman dan enggan untuk pergi untuk bermisi secara langsung, karena tugasnya seharusnya secara langsung juga ikut, harusnya terlibat atau mungkin bisa membina jemaat. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat fenomena gembala-gembala saat ini yang duduk pada yang ada pada zona nyaman mereka, yang nikmati pada zona nyaman mereka? Apakah itu akan berpengaruh kepada konteks pada akhir zaman atau amanat agung yang arahnya ke akhir zaman, yang mengatakan bahwa semua dunia ini akan sampai pada kesudahannya kalau ini sudah disampaikan kepada seluruh dunia begitu Pak? Apakah itu berpengaruh dengan keadaan situasi gembala-gembala yang saat ini yang duduk pada zona nyaman mereka, yang enggan untuk pergi ke luar untuk bermisi secara langsung begitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joni. Silakan Pak Sumbut. Ya, terima kasih Pak Joni. Saya memahami apa yang Bapak sampaikan dan saya setuju. Faktanya memang ya tidak semua, tetapi banyak gereja Tuhan yang dalam enjoy dengan zona nyaman tersebut. Dan tadi sempat saya sebutkan kemungkinan dengan diizinkannya ini, COVID ini bisa saja ini salah satu sentilan yang Tuhan izinkan supaya mulai bangkit dan sadar akan tugas itu. Nah, ketika abad ketiga, masuk abad keempat, itu yang percaya Yesus sekitar 30%. Sepertiga. Perjuangan murid-murid tadi, dari 1272 dan seterusnya, 300 tahun kira-kira, sudah menjangkau sepertiga penduduk dunia.
Itu 300 tahun. Nah, dan waktu itu tidak ada mega church ya. Kita tahu kan murid-murid tersebar ibadah di katakombe, ibadah di kelompok rumah, apalagi sejak dianggap sesat oleh agama Yahudi, maka tidak bisa masuk lagi ke bait Allah Yahudi, lalu mereka tersebar, tercerai-berai di sana. 300 tahun sudah sepertiga terjangkau. Tetapi sejak Kaisar Konstantin, nah mulailah bangun gedung itu. Mulailah di sana terstrukturnya mulai mantap, dalam tanda petik ya, terstruktur. Nah, sampai saat ini masih diperkirakan masih juga sepertiga. Jadi dari segi jumlah bertambah, tetapi dari segi persentase tidak bertambah. Tetap sekitar sepertiga dari penduduk dunia. Ini belum selesai. Dan saya meyakini juga seperti Pak Joni bahwa ketika suku-suku nanti mendengar Injil, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tapi pertanyaannya tadi ialah apakah dengan adanya orang-orang atau gembala-gembala yang menikmati zona nyaman seperti itu berdampak terhadap ini? Ya, jika dipandang dari sudut pandang manusia, ya memang berdampak, jelas. Tetapi jika dipandang dari sudut kedaulatan Tuhan, ya Tuhan tidak kewalahan. Tuhan bisa pilih yang lain, Tuhan bisa melakukan dengan caranya, dan Tuhan sudah punya planning juga untuk amanat agung ini harus selesai, dan Tuhan tidak akan gagal, dan pasti ada satu titik nanti setiap suku bangsa mendengar, bukan percaya ya, setiap suku bangsa mendengar. Nah, para misiolog meyakini bahwa ketika suku itu mendengar Injil, itu diperkirakan 2%, ada yang berkata 1% dari jumlah populasi itu. Ketika jumlah populasi itu 1 atau 2%, maka itu suku tersebut dipandang sudah mendengar. Dan pada waktu itulah Yesus akan datang. Pada waktu itulah amanat agung akan diselesaikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah berdampak, kalau itu santai-santai, ya secara manusia dampak. Tetapi secara kedaulatan Tuhan, Tuhan tidak kewalahan. Tuhan bisa membangkitkan dari sisi yang lain untuk itu. Dan tadi sekali lagi yang saya sebut, bisa saja ini COVID ini diizinkan untuk mulai salah satunya ya, menyadarkan itu. Atau umat sudah pergi sendiri-sendiri sekarang ini. Ya, oke, terima kasih. Saya mungkin tidak memuaskan, tapi itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Sumbut ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan juga tadi Japri ke saya Pak, menanya tentang materi, apakah bisa nanti dibagikan ke peserta? Kalau jika Bapak berkenan, saya akan share. Bisa Pak, bisa. Boleh ya? Apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan, terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Pendeta Dr. Yunus Lokapitang, sahabat saya dari STT Jeffrey nih, dari Makassar. Beliau bertanya, bagaimana mewujudkan pemahaman gereja sebagai pusat pemuritan sesuai dengan Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16 tentang 5 jawatan itu Pak. Bagaimana pemahaman gereja sebagai pusat pemuritan? Ya, silakan Pak. Bagaimana mewujudkan pemahaman gereja sebagai pusat pemuritan? Kan ada 5 jawatan Pak, Efesus 4 itu Pak. Ya. Bagaimana itu bisa mungkin saling bekerja sama atau berfungsi begitu Pak, 5 jawatan tersebut? Oh, Bapak Dokter, pertanyaannya sulit ya. Ya, saya merasa bahwa
dulu Pak ada para church ya, bukan dulu sampai sekarang pun ya, ada saya sebut para church atau lembaga atau yayasan yang bisa menolong agar gereja-gereja itu siap untuk melaksanakan tugas pemuritan ini atau menjadi pusat pemuritan. Nah, kalau sekarang ini Pak, saya ada merekomendasikan ada yang organisasi yang menamakan diri, saya ada kontak personnya B2B misalnya, itu mengajarkan mengenai perspektif. Terus kemudian kecuali B2B, satunya lagi ya perspektif. Sebetulnya ini sumbernya dari Amerika, ini diangkat atau diringkaskan dari buku Perspektif yang tebal sekali itu, dan itu disusun sedemikian rupa, diseminarkan buat jemaat. Dan itu banyak jemaat yang diberkati dengan seminar tersebut. Yang intinya menyadarkan pentingnya misi. Yang intinya mau menyadarkan pemahaman bahwa gereja ada ini karena misi dan gereja ini tugasnya ialah untuk misi. Jadi jika gereja tidak bermisi, sebetulnya gereja itu menyalahi kodratnya, menyalahi hakikatnya, karena memang gereja itu dihadirkan untuk itu. Jadi ibarat apa ini ya, ibarat kursi ini untuk duduk, tapi kok ini pas hujan dipakai untuk payung. Nah itu, jadi nggak cocok. Gereja ini ada karena misi dan untuk misi, karena itu harus menjadi sentral pusat gerakan pemuritan itu, karena memang eksistensinya ya sebetulnya ada itu untuk itu. Dan ada tadi saya sebutkan B2B, ada organisasi apa ini perspektif yang siap untuk mentraining yang terkait dengan itu. Namun juga apa ini ya, barangkali khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah Bible study dan sejenisnya mulai ambil dari nats-nats yang terkait dengan misi, saya pikir. Jangan barangkali jangan persepuluhan terus. Nah, bercanda Pak ya. Serius juga gak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berkati. Ya, terima kasih. Berikutnya ada penanya yang sudah raise hand, itu ada mikrofonnya Pak Pendeta. Oh iya Pak Pendeta Wilson ini. Ya, silakan. ya. Agak gelap Baik. Pak, silakan. Terima kasih Pak Sumbut Yermin ya. Saya sangat tertarik atas makalahnya ya, pemateri ini yang mengingatkan kita kembali tentang misi ya. Sekalipun situasi yang pada saat itu sangat berbeda ya, situasi yang dihadapi oleh Yesus ketika dia menyampaikan itu bukan pada masa virus ya. Tentu kalau saat ini pada masa itu virus berkembang ya, pada zaman Yesus lalu menyampaikan ini tentu akan lain lagi ya ceritanya. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak ya kira-kira masa COVID ini, sementara jemaat itu butuh gitu ya, hamba Tuhan mendampingi, sementara butuh mengembangkan penginjilan, mendampingi mereka, tapi kan pendeta banyak di rumah gitu kira-kira. Nah ini kan bagaimana kalau melalui Zoominar ini kan dia tidak tersentuh, tidak ada touch-nya untuk melakukan itu. Dan ini yang saya mau butuh sekedar sharing aja sih Pak gitu, supaya pemikiran saya ini, saya juga serba salah ini, kebanyakan di rumah ini, padahal Tuhan bilang aku menyertai kamu sampai akhir zaman begitu. Tapi kita justru banyak di rumah, sementara orang yang sedang berjuang di rumah sakit ya, sedang kena COVID ini perlu pendampingan, tapi nggak ada hamba Tuhan yang mendampingi dan keluarganya. Kira-kira begitu Pak. Apa yang harus kita lakukan? Pak Wilson gembala ya? Iya, beliau gembala Pak. Ya. Apa ya Pak ya? Beliau pengajar juga Pak, pengajar penginjil ini Pak, pelatih implementator EE ini. Oh, di Dekotnya Pak ini Pak. Istri saya ini EE juga, istri saya itu training di Malang untuk
lama, istri saya ya. Ya, silakan Pak. Ini saya sempat hukum rohani, terus kemudian ke dan ya sekarang ke tadi itu menemukan 3 prinsip tadi ya. Saya pikir Pak, ya apa boleh buat ya, kita bisa hadir lewat ya seperti ini, lewat kontak, telepon, dan ya itu teman-teman saya ada yang buat begitu, ada yang buat renungan 5 menit dan ya dikirim ke jemaatnya. Tetapi yang paling menurut saya yang masih hilang sekarang ialah melatih jemaat untuk dia bisa menemukan kebenaran sendiri dan tidak tergantung dari gembala, Pak. Dan itu kebanyakan pertemuan-pertemuan jemaat yang dari rumah ke rumah dulu, bahkan ketika Paulus pergi ya ke sinagog-sinagog itu tidak selalu model ceramah, bahkan setiap orang bisa bicara. Jadi kalau pakai 7 pertanyaan yang saya sodorkan tadi, apa yang disyukuri, apa yang digumuli, terus kemudian baca kitab suci, lalu bertanya saja apa yang diajarkan tentang Tuhan dari nats itu, lalu apa yang diajarkan tentang manusia dari nats itu, terus apa yang harus saya lakukan. Nah, jika itu jemaat di training dengan membuat Bible study yang dengan simple seperti itu, maka jemaat akan bisa makan dengan dalam tanda petik bisa makan dengan sendirinya. Itu diajarin apa ini? Diajarin cara memancing, bukan hanya dikasih ikannya itu. Dan ini yang saya saya baca beberapa buku dan saya pernah datang langsung di India Utara melihat ini, cara ini yang mengalami pelipat gandaan. Karena simple sehingga mudah ditiru itu. Dan kalau tergantung kepada pendeta terus, wah, itulah yang menjadi masalah, pelipat gandaannya tidak terjadi. Dan jadi dengan adanya COVID ini, ya saya pikir dengan digital tadi, kembali ke pertanyaan digital tadi. Terus, sorry, saya mau singgung tadi yang lupa Mas Joni tadi, mengenai tuayan banyak yang tidak relevan tadi. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Yang banyak itu memang orang percaya, tapi yang sedikit itu pekerja, ya. Karena yang dipakai istilah itu pekerja, itu adalah istilah yang dipakai untuk buruh harian yang betul-betul bekerja itu dari pagi sampai sore. Jadi itu yang sedikit. Mungkin ya orang percaya lumayan, apalagi sekarang 1/3, tapi pekerja yang betul-betul bekerja itu yang sedikit itu. Ya, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Jawab, makasih. Makasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Santa Perangin-Angin. Itu teman saya itu. Nggak boleh bertanya sama saya, itu suruh jawab aja. Seperti itu ada berhubungan Pak dengan tadi. Pertanyaannya, ayo, lagi tumbuh itu jemaatnya itu. Silakan Pak Santa, silakan Pak. Ya, saya membantu dan menyusahkan, Pak. Oh, tolong bantu aja. Jawab. Yang pertama bantu tadi pertanyaan Pak Pendeta Wilson tadi. Yang pertama saya rasa bahwa kita memang harus hadir langsung. Saya menceritakan pengalaman sedikit sejak Mei sampai bulan Oktober sekarang kita ada memenangkan itu menginjil itu sekitar 200 orang itu, Pak. Jadi penginjilan langsung yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah kita memang tidak bisa menjadikan jemaat itu tetap berharap kepada kita, mengandalkan kita. Maka kita perlu membentuk tim penginjilannya atau juga tim perkunjungannya. Supaya kehadiran kita bisa digantikan oleh tim-tim yang lebih dekat dengan mereka. Lebih dekat dalam arti, lebih dekat tempat tinggalnya, lebih dekat hubungannya. Begitu Pak. Itu yang kita lakukan. Nah, yang menyusahkannya sekarang adalah pertanyaan saya Pak Pendeta Sumbut, kita sudah menangkan tadi itu 200 orang dan kita sudah bentuk beberapa kelompok-kelompok PA penemuan. Dan sekarang persoalannya adalah yang sudah kita ajar, sudah PI itu, mereka berhenti belajar Pak, PA penemuan. Dengan kita tidak tahu alasannya apa.
Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara atau sikap kita menghadapi orang-orang yang sudah percaya tetapi berhenti mau belajar ikut Tuhan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah dari sudut kepercayaan atau keselamatan. Apakah semua mereka ini benar-benar sudah selamat? Karena berhenti mengikut Tuhan, begitu, Pak. Satu lagi, Pak. Saya pakai 7 pertanyaan Bapak itu, ada beberapa yang ketakutan menjawab semua 7 pertanyaan itu, Pak. Akhirnya berhenti juga jadi. Terima kasih, Pak Stimorang. Ya, mungkin karena kebanyakan PR ya Pak ya, 7 ya Pak. Terima kasih Pak Stimorang, terima kasih Ya. Pak Pendeta Sumbut. Terima kasih Pak Santa. Silakan Pak Sumbut. Wah, panjang ini Pak Santa ini. Wah, saya mendengar ini senang sekali karena Bapak sudah mulai menerapkan 7 pertanyaan. Tapi yang saya mau sampaikan ialah memang tidak semuanya 100% akan running well. Jangan mengharap yang sempurna dalam tanda petik ya. Yang sempurna itu di surga nanti. Jadi kalau ada yang berhenti itu manusiawi, itu wajar ya, sebab memang Alkitab juga mengatakan demikian ya. Memang ada lalang dan ada gandum di situ. Jadi tetaplah Pak bersukacitalah senantiasa itu. Bapak Amin. yang penting telah melakukan apa yang perlu kita lakukan dan kerjakan. Lalu kemudian apakah betul itu telah selamat? Nah, ini kan pertanyaan teologis. Walahu alam, yang tahu hanya Tuhan yang Maha Esa ya. Dan diri orang tersebut, mungkin diri orang tersebut pun belum tentu paham, tetapi intinya bagi kita semua, barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia selamat. Itu secara teologis dan itu keyakinan kita semua. Tetapi kalau mau menjawab kasus, case per case, orang per orang, nah itu memang kita tidak bisa menghakimi. Ya. Nah, terus kemudian mengenai 7 pertanyaan, ada yang takut dengan 7 pertanyaan tersebut. Nah, ya kembali ke jawaban saya yang pertama tadi, memang tidak semua kelompok dari yang dibentuk itu akan running well semua. Ada saja, tetapi masih masih akan lebih banyak menguntungkan oleh karena ketika orang tersebut menemukan kebenaran sendiri, maka keyakinannya itu sebagian besar mereka yang menemukan itu semakin kuat itu. Terus Pak Yanta, saya ada kelompok ini, nanti saya akan konekkan ya, kita barangkali bisa bergumul bersama, sebab memang ini ada leader ya, pemimpin kelompok yang Pak sebut 200 orang itu, kalau itu 10-10 berarti ada 20 itu, 20 pemimpin kelompok atau mentor atau apa yang mengajukan pertanyaan ketika PA, dan mentor-mentor itu perlu di-training lagi itu, perlu ada pertemuan juga untuk bisa menguatkan untuk menjawab pergumulan. Jadi ada first step, ada second step, terus nanti ada third, ada yang ketiga begitu Pak. Dan kita ada orang-orang seperti itu, kelompok-kelompok yang seperti itu. Nanti di luar ini saya akan perkenalkan Pak, untuk supaya bisa menjadi tempat diskusi, tempat saling mendoakan dan mencari solusi. Dan juga ada kelompok-kelompok yang lain yang sudah di bawahnya itu mencapai ratusan, dan kita nanti bisa belajar dari yang seperti itu, atau ratusan kelompok maksud saya. Oke Pak, itu saja yang bisa saya jawab. Iya Ya, Pak, mungkin untuk pertanyaan pertamanya tadi, sikapnya sekarang Pak, sikap saya dalam menghadapi ini, kadang-kadang memang ada pikiran down tadi, mungkin kenapa kok berhenti begitu Pak, itu Pak. Mungkin supaya lebih santai ke depannya dan lebih bersemangat begitu Pak. Oh, iya. Nah,
Itu saya pikir Pak, di antara 200 itu pasti ada orang-orang yang kelihatannya begitu bergairah, atau tadi yang saya sebut orang damai tadi, orang yang menerima oikosnya, dan itu yang barangkali Bapak perlu kumpulkan untuk ya semacam training tingkat selanjutnya ya, menolong mereka bagaimana lebih efektif. Saya siap Pak, nanti sama-sama. Saya ada kenalan saya yang di Lombok juga, bule ya. Terus kemudian itu lebih dekat ke Bali, nanti bisa apa ya, diskusi lebih lanjut. Wah, saya senang kalau mendengar ada 200 itu ya. Tapi kan ada yang jalan toh Pak, nggak semua berhenti toh. Ada Pak, ada. Iya. Itu yang menghibur juga itu. Ya. Karena fokus yang model ini ialah fokusnya ketaatan. Karena itu pertanyaan yang kelima tadi ialah apa yang saya akan lakukan. Kecuali ketaatan, lalu yang pertanyaan terakhir kepada siapa saya akan sharing. Dan itu sebetulnya dekat dengan penginjilan itu. Lalu minggu berikutnya ditanyakan itu. Baik Ya. Pak, terima kasih. Tuhan Oke. berkati. Sama-sama. Ya. Baik Ya, Pak, saya ada ikut pertanyaan? lebih banyak. Yuk. Ada pertanyaan sepertinya bisa menyambung dari apa yang barusan Bapak sampaikan. Dari Carolus Kristen. Pertanyaannya adalah tentang apakah di dalam komunitas lintas gereja atau organisasi antar gereja itu bisa melakukan pergerakan rohani dan pemuritan secara bersama-sama, baik itu secara organisasi ataupun kelompok umat. Ya, maksudnya Kristen dan Katolik. Kemudian ya mohon penjelasannya. Apakah ada begitu? Karena ini sepertinya mungkin belum tahu, masih mungkin berjalan sendiri. Apakah ada untuk kita bisa bersama-sama melayani amanat agung? Silakan Pak. Kalau pertanyaannya apakah ada? Ada. Ya. Bahkan kami itu berada di satu lembaga yang kami sering gembar-gemborkan interdenominasi. Jadi ada. Jadi sekarang ini begini, kami ada orang-orang yang kita utus misalnya ke satu suku A. Dan itu satu gereja kecil ini tidak bisa memberi gaji dia 3 juta, 4 juta, atau 5 juta, atau 2 juta, itu tidak mampu karena kecil. Itu sebabnya dalam kelompok ini, ya, ada yang kelompok dalam satu sinode, tapi juga ada yang beda-beda sinode. Misalnya kalau itu butuh uang 3 juta, ini ada 6 gereja ini. 1.500.000, ada 6, berarti 3 juta kumpul uang terus untuk mengutus ini orang ke satu suku atau menjadi misioneri, lokal misioneri itu. Itu salah satu contoh terkait dengan pengutusan, terkait dengan dana. Tapi dalam hal doa juga bisa sharing doa bersama-sama di situ. Doa bersama juga kadang kumpul bersama dan sebagainya. Bisa, Pak, itu bisa. Memang tetap saja ada sektor kelompok-kelompok, ataukah ada juga gereja yang barangkali kurang tertarik, terus hanya memikirkan diri sendiri. Selalu ada itu, selalu ada. Tetapi bisa. Ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya misalnya tentang hal ini, apakah ada nomor kontak atau email yang bisa dihubungi Pak? Baik, saya nanti kasih ke Bapak ya. Ini semua teman-teman kan pasti punya link dengan Bapak toh? Ya. Ya. Oke, siap. Mungkin saya akan buat email sendiri karena kadang-kadang ini emailnya sampai dia campur aduk ya Pak. Akhirnya saya lupa. Oke. Bahkan WA juga begitu, sampai saya banyak kadang-kadang diumpat-umpat, dimarahi orang gara-gara ya sudah semakin pikun karena banyak. Iya. Ya. Trik saya untuk hubungi Bapak itu saya call, Pak. Baru saya WhatsApp. Kalau saya call lagi, saya WA lagi, Pak. Gitu, Pak. Trik ya, Pak. Kalau supaya muncul ke atas, supaya nggak tenggelam ke bawah, Pak. Siap. Ya. Tanya begitu, nanti saya kasih alamat. Bisa nanti. Iya, lewat saya, Pak ya. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan bahwa kita, ya, NGPI Indonesia itu adalah forum atau sebuah movement, kegerakan untuk para pendeta
kemudian para leaders gereja, bahkan para church untuk bersama-sama kita punya komunitas, saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi, saling berbagi resources ataupun buku-buku, saling mendoakan, bahkan kita bisa saling bekerja sama begitu. Jadi kami sangat mendorong Bapak Ibu untuk bergabung. Ya, kita ada WA grupnya. Silakan japri saya nanti ya, sehingga nanti saya bisa memasukkan Bapak Ibu ke dalam grup WA kita sehingga kita bisa terkoneksi dengan hamba-hamba Tuhan lainnya sehingga kita tidak jalan sendiri-sendiri begitu ya. Kita punya teman-teman, kita punya komunitas untuk bertumbuh dan melayani bersama-sama. Untuk Bapak Ibu ketahui, jaringan saat ini NGP Indonesia itu yang hadir dalam Zoominar kita setiap 2 minggu sekali itu dari sebagian Amerika, seperti saat ini juga ada yang dari Amerika bergabung, dari Washington DC, kadang dari Los Angeles, dari New York, begitu ya, bergabung dengan kita. Dari Sydney juga ada yang bergabung, dari Singapura, Malaysia, dari Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, dari Pulau Nias, dari NTT, banyak bergabung. Jadi mari kita terkoneksi, mari kita bersama-sama ya. Baik Pak Sumbut, ada pertanyaan lagi karena waktu yang terbatas, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir, untuk tadi nomor WA grup Bapak Ibu, silakan teks WA Bapak di chat room. Saya akan masukkan Bapak Ibu ke grupnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu teks ke chat room, di chat room tuliskan nama Bapak sama nomor WA-nya, saya akan masukkan ke dalam grup WA kita, komunitas kita. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Sumbut. Dari Pak Samuel dari Palangkaraya. Pak Samuel bertanya tentang murtadin. Ya, saya juga punya teman yang mengklaim atau sering kali menyebut namanya murtadin gitu ya di sosial media, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Mereka melakukan pelayanan di sosial media dengan begitu gencar dan frontal ya, dengan kalimat-kalimat yang vulgar sering kali begitu ya. Dan ternyata sebagian orang banyak juga yang tergugah untuk jadi orang Kristen gitu. Demikian mungkin informasinya. Pertanyaannya adalah apakah cara ini bisa dibenarkan Pak untuk konteks di Indonesia? Menurut Bapak bagaimana? Jadi pelayanan sangat vulgar, memurtadkan begitu ya Pak ya? Ya, dia murtadin, dia dari Islam masuk ke Kristen. Ya. Nah, sekarang mau tarik teman-teman yang dari agama seberang untuk tarik ke sini, tapi menggunakan sosial media dengan bahasa yang vulgar gitu Pak. Ya. Bagaimana itu dibenarkan atau tidak? Karena ternyata ada hasilnya begitu, katanya begitu, ada hasilnya. Saya kok merasa pertama Pak ya, bahwa karunia orang itu beda-beda. Itu. Jadi ada yang model kayak Pak Bambang, ada yang model kayak Pak Saifuddin. Jadi orang itu beda-beda, sehingga Tuhan juga bisa pakai orang secara berbeda-beda. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, memang kita selalu diminta, firman Tuhan berkata, adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Jadi kita memang terus perlu belajar bagaimana kita bisa melayani secara kontekstual seperti yang Yesus juga lakukan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai miliknya yang untuk dipertahankan, melainkan menjadi sama dengan manusia. Paulus juga mengatakan kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani, dan itu menurut saya bagian dari cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itu yang perlu terus kita perjuangkan. Terus yang ketiga, saya juga sikap Paulus itu bagus. Ya, ada orang yang memberitakan Injil karena dengki, ada orang yang memberitakan Injil karena maksud yang murni, ada orang yang memberitakan Injil karena ini, karena perut, karena itu. Yang penting bagi saya Injil diberitakan. Ya, itu saya pikir sikap Paulus yang yang toleran dalam tanda petik, tetapi walaupun tidak membenarkan, tetapi dia menerima kenyataan itu, yang penting Injil diberitakan. Tapi sekali lagi kita tetap terus memperjuangkan supaya kita
cerdik seperti ular, tapi tetap tulus seperti burung merpati. Dan saudara tahu seperti sekarang yang sedang dikembangkan ini, kelompok tadi, itu banyak teman-teman saya yang bergerak di kelompok ini, ya, cerdiknya itu dalam arti dia tidak, dalam tanda petik, tidak menjadikan orang Kristen. Karena Kristen itu kan ejekan. Kristen itu kan sebutan, ya, yang waktu itu di Antioquia, jadi yang artinya seperti Yesus. Jadi entah apa sebutannya, tetapi yang penting menjadi murid Yesus. Ya, syukur, alhamdulillah ya, kita ini di Indonesia sekarang KTP itu rupanya DPR sudah mengesahkan bisa ada ditulis bukan agamanya Kristen, bukan agamanya Islam, bukan agamanya Hindu, tapi bisa juga kepercayaan, itu sudah diizinkan itu. Sehingga barangkali nanti, tadi ada teman yang misioneri nanti, mungkin nanti kalau mau masuk ke satu tempat, tidak usahlah tulis Kristen barangkali. Barangkali sudah saja kepercayaan begitu. Karena itu saya merasa kalau toh tidak ditulis Kristen bukan menyangkal Yesus, bukan. Saya itu dari sudut teologi saya itu ya. Tetapi yang penting menjadi murid Yesus Kristus. Itu saya pikir intinya. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Sumbut. Bapak Ibu, kita akan nanti sebentar akan berdoa dan akan foto bersama setelah itu. Tapi sebelumnya sekali lagi, mohon maaf, saya mohon izin sekali lagi Pak Sumbut, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan terakhir, penutup dari pertemuan kita kali ini. Silakan Pak. Saya baru mendengar tadi malam teman saya di Bali, pendeta yang saya anggap baik ya. Ya pernah ikut di kelas saya, istrinya orang Australia, dia gembala sidang, tak sangka dia tidak banyak berpergian tapi kena COVID dan akhirnya innalillahi wa innalillahi rojiun, pulang ke pangkuan rumah Bapa di surga. Saudara, hidup ini tidak lama. Kalau tidak kena COVID bisa juga karena sakit penyakit, bisa juga karena tua, maaf, bisa juga karena kecelakaan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas hidup ini pendek. Ya, saya mau mengutip kata-kata dari James Elliot sebelum dia mati dibunuh suku yang dia layani. Dia berkata begini kalau diterjemahkan, bukanlah kebodohan orang yang rela menyerahkan, orang yang rela melepaskan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Bukanlah goblok orang yang rela melepaskan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Bukan bego orang yang rela melepaskan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Saudara, uang saudara akan terlepas. Gelar, ya, pengaruh, posisi, rumah, uang tabungan, semua bahkan nyawa kita akan terlepas. Bukan bodoh. Kalau selagi masih hidup ini, kita rela melepaskan itu untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Taburlah di mana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Jiwa-jiwa sesat datang kepada Tuhan, itu kekayaan yang luar biasa. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Tuhan Yesus memberkati. Itu Pak. Terima kasih Pak Sumbut. Bapak Ibu bisa kita aplaus sebentar untuk Pak Sumbut. Terima kasih. Bisa kasih jempol ya, emotikonnya apa? Bisa kasih jempol. Terima kasih. Kita akan sekali lagi sebentar akan berdoa dan nanti foto bersama. Terima kasih untuk Pak Sumbut. Kami sangat senang Bapak bisa membagikan pengetahuan, pengalaman, apapun yang Bapak punya, sangat-sangat memberkati kami semua. Saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Ardi untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak Ardi. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Sumbut atas berkat yang sudah diberikan kepada kami semua. Memang itulah yang kita harapkan ya, supaya Tuhan dapat terus menolong kita setia menjalankan amanat agungnya dan pimpinannya. Terima kasih semua Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini, pasti semua diberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus mengingatkan kami, Engkau terus menuntun kami untuk terus memandang kepada Engkau dan berserah kepadamu sepenuhnya ya Tuhan. Di tengah-tengah banyak badai kehidupan, di tengah-tengah banyak persoalan, di tengah-tengah banyak tantangan, di tengah-tengah pergumulan hidup kami meyakini kami senantiasa dapat mengandalkan Engkau. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan diri untuk mohon pertolongan daripadamu, dan bersyukur atas apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Sumbut untuk dapat mengingatkan kami untuk terus setia menjalankan perintah-Mu, amanat agung-Mu, menjalankan segala sesuatu yang telah Engkau perintahkan kepada kami Tuhan di tengah-tengah setiap konteks pelayanan kami masing-masing. Kami meyakini Engkau lah yang akan memberikan hikmat kepada kami. Kami mohon berilah kami kemampuan untuk terus mentaati Engkau ya Tuhan. Kami meyakini Engkau senantiasa beserta, kami meyakini Engkau senantiasa menolong, kami meyakini Engkau senantiasa menuntun kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami berserah kepadamu sepenuhnya. Pimpinlah dan tolonglah kami. Kami berdoa Tuhan kiranya semua firman-Mu, kebenaran-Mu yang telah ditaburkan pada malam hari ini dapat sungguh-sungguh menjadi tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melaksanakannya apapun rintangan, tantangan yang kami hadapi. Kami juga mendoakan Tuhan kiranya damai sejahtera-Mu dapat Kau curahkan kami masing-masing, kasih-Mu dapat memenuhi kami sehingga kehidupan kami pun dapat meluap-luap kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan perlindungan daripada-Mu juga ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu untuk menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, termasuk khususnya virus corona dan sakit penyakit lain. Kiranya dapat senantiasa sehat, baik pikiran maupun tubuh kami sehat untuk dapat terus melayani Engkau ya Tuhan dalam kerajaan-Mu. Tentunya semua ini Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ardi. Beliau adalah senior pastor dari Gereja Baptis Pertama Bandung. Senior saya Dallas GPA di atas saya ya. Baik, kita akan berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Pak Ardi juga mungkin bisa bantu saya foto juga Pak. Supaya ada backup. Ya, kita akan foto bersama ya. Akan saya hitung. Lihat kamera semua Bapak Ibu, senyum. 1, 2. Oke, sebentar kita akan foto beberapa kali karena ada beberapa screen ini. Ya, sebentar. Berikutnya layar yang kedua. Oke, senyum semua. 1, 2. Oke. Satu lagi ya. 1, 2. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk kalian Bapak Ibu. Silakan menyalakan mikrofon. Bapak Ibu bisa saling menyapa sekarang. Silakan. Terima kasih Pak Sumbut. Terima kasih Pak Sumbut. Terima kasih Pak Sumbut. Halo. Salam sehat, salam kasih. Selamat malam Pak Jana Yusuf. Pak Jana, selamat malam. Pak Freddy, malam. Tuhan berkati ya Pak Freddy. Tuhan berkati Pak Pendeta Sumbut. Malam Pak. Pak Pendeta Ardi. Halo Pak Freddy. Halo Pak Ardi. Dari Papua. Dari Papua Pak, dari Papua. Ya Ben, apa kabar Ben? Berkati. Baik. Tuhan bisa ikut ya. Wah, ini kakak kelas saya dari STBI ini, Pak Benny Ben, murid. Betul Pak, betul.